Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Bimintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik pemilihan BIPRA, BPMS, dan tantangan pelayanan di Gereja Masehi Injili Minahasa. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Penatua Franky Mokodompis, Sos. Kemudian yang kedua adalah Penatua Sugiat Katian Dago SE, dan yang ketiga adalah Senior Maksiso. Dan seperti biasa, sebelum saya mengajak akan ketiga narasumber ini berbincang-bincang, saya akan meminta ketiganya untuk menginformasikan akan profil masing-masing. Yang pertama tentu ke Penatua Franky Mokodompis, silakan. Terima kasih Bung Aswin. Saya Franky Mokodompis, Ketua Pria Kombapa di Jemaat Gemim Musafir Kleak, tapi cukup lama di pelayanan pemuda Gemim. Saya kira cukup, Bung Aswin. Ya, karena tanpa duduk terpaksa senior dulu ya. Banyak orang yang rasa lucu kalau bukan pelayan khusus ataupun BIPRA kok membahas gereja. Tapi karena kami dari lembaga keumatan Kristen itu yang disebut Palidasa itu, syarat menjadi anggotanya adalah harus berakar tengah-tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak banyak yang tahu, tetapi sedikit kami memahami tentang gereja itu. Terakhir adalah Penatua Sugiat, silakan. Terima kasih, selamat sore. Saya Penatua Sugiat Katian Dago, pelayanan di Jemaat Gemim Torsina Tumumpa. Ya, aktivitas sehari-hari karyawan swasta, PT Astra, Manado. Tribunal, demikianlah perkenalan singkat tentu dari ketiga narasumber, dan tentu saya akan memulai bincang-bincang ini. Dan yang pertama saya akan bertanya ke Penatua Franky Mokodompis. Penatua Franky, ini kalau sesuai tema adalah pemilihan BIPRA BPMS ya, dan tantangan pelayanan Gemim ke depan tentunya ya. Ini seperti kita ketahui bahwa memang di internal Gemim yang merupakan salah satu denominasi gereja terbesar di Sulawesi Utara, dan kedua di Indonesia kalau tidak salah, sehingga cukup berpengaruh secara politik tentu di masyarakat. Dan saya ingin bertanya terkait dengan pemilihan ini, tentu terkait dengan figur-figur kita tidak akan mengulas banyak, tapi paling tidak ini akan menentukan tantangan Gemim ke depan, baik Gemim sebagai gereja atau dalam jemaatnya, maupun Gemim atau warganya sebagai bagian dari masyarakat. Bagaimana Penatua Franky melihat di Gemim dalam kan menentukan momen ini, momen yang akan dilakukan tanggal 25 maupun tanggal 28 Maret ini akan menentukan akan pelibatan Gemim dalam bermasyarakat juga, kemudian pelibatan Gemim tentu dalam berjemaat. Nah, gimana? Ya, pertama Gemim ini kan sejak berdiri tahun 1934, sekarang ini ada di 7 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Utara. Jadi kalau 7 dari 15 yaitu hampir 50% dari segi kabupaten kota ya. Kemudian dari segi penduduk, anggota Jemaat Gemim tahun 2020 itu ada di kisaran angka 803.000. Kalau kita bandingkan dengan penduduk Sulut yang 2,6 juta, itu berarti ada hampir 31% penduduk Sulut adalah warga Gemim. Nah, dua kondisi ini tentu memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa dinamika di Gemim itu akan sangat berpengaruh signifikan terhadap dinamika Sulawesi Utara. Sekira tidak saja pada aspek keagamaan, tapi juga pada seluruh aspek kehidupannya, mau sosial, ekonomi, politik, budaya. Jadi dinamika di Gemim itu akan sangat menentukan dinamika di Sulawesi Utara. Tapi sebagai gereja Tuhan di wilayah Sulawesi Utara, saya sangat meyakini apapun dinamikanya, kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia yang punya pelayanan, semua dinamika yang terjadi saya yakin tidak akan lepas dari tuntunan dan penyertaan Tuhan. Nah, persoalannya adalah apakah dinamika ini akan membuat kita belajar menyelesaikan tantangan-tantangan, atau kita hanya berkutat pada mengurusi upaya solusi dari dinamika ini. Nah, ini tentu terlalu memusatkan diri pada persoalan-persoalan struktural pemilihan, tapi tidak mengantisipasi perkembangan Gemim yang menjawab kebutuhan Sulawesi Utara.
itu justru dapat membuat Gemim dalam posisi yang kurang begitu menggembirakan. Tapi saya yakin momentum pemilihan BIPRA dan BPMS tahun 2022 ini nanti akan membuat Gemim lebih solid dan lebih percaya diri untuk ke depan lebih dapat menjawab banyak tantangan, tidak saja aspek pembangunan religiusitas sebagai kelompok keagamaan, tapi juga boleh membangun di berbagai sektor kehidupan di Sulawesi Utara. Bung Angki, satu pertanyaan sebelum saya beralih ke Penatua Sugiat adalah apa sebenarnya yang mendesak ya, kalau melihat ya, apa sebenarnya yang mendesak ya yang harus di struktur Gemim yang harus dilakukan. Kan gini, pemilihan sebenarnya sudah boleh dikata memang Maret ini puncak, tapi yang secara orang awam bilang akar rumput itu yang di jemaat itu sudah dilakukan kemarin ya. Sudah dilakukan dari tahun lalu, dari Oktober tahun lalu sudah ada pemilihan penatua diakon di tingkat jemaat, kemudian di tingkat wilayah, dan sesungguhnya ini yang sangat berperan dan sangat bersentuhan dengan jemaat atau dengan masyarakat. Bagaimana Bu Angki melihat ya ini tentu dibutuhkan bukan saya mengatakan bahwa tidak penting ya, tentu pemilihan BPMS, BIPRA itu sangat penting juga karena mereka yang akan mendrive nanti, yang memberikan visi akan pelayanan nanti adalah yang terpilih nanti. Tapi gimana Bu Angki melihat akan dengan terpilihnya? Kemudian banyak juga yang menyentil, banyak orang, banyak tokoh-tokoh politik ya, baik legislatif maupun daerah yang terlibat di dalam. Mungkin boleh. Dengan jumlah pelayan khusus penatua diaken, guru agama dan pendeta yang lebih mencapai 30.000, saya kira memang mengkonsolidasi pelayanan di arah jemaat wilayah sinode itu jadi pekerjaan tersendiri ya, dan sebenarnya kehadiran lembaga-lembaga seperti BPMS, BPMW dan BPMJ itu adalah mengkonsolidasi pelayanan di puluhan ribu pelsus ini. Ya tujuan yang paling utama kan adalah pelayanan. Nah, kita tidak bisa memungkiri kalau seorang anggota jemaat dia punya profesi, baik sebagai politisi, pengusaha, ini punya hak yang sama dengan anggota jemaat yang berprofesi yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang perlu terlalu dikhawatirkan ya. Tapi yang perlu dikondisikan adalah bagaimana nanti pemilihan BPMS ini mampu menghasilkan pengurus yang dapat mengkonsolidasikan pelayanan di puluhan ribu pelsus, di kurang lebih 1000-an lebih jemaat dan 140-an lebih wilayah. Supaya Gemim bisa bertumbuh menjadi sebuah kelompok sosial keagamaan yang memang betul-betul mendorong anggotanya berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan. Saya ke Penatua Sugiat. Penatua Sugiat tadi ya, Bung Franky atau Penatua Franky sudah menginformasikan sedikit kita bagaimana ada optimisme ya dengan terpilihnya Penatua Siamas di periode baru ini. Kemudian nanti ya kita akan melihat ya bagaimana di pemilihan di tanggal 25-28, tapi paling tidak dari terjemahan dari Penatua Angki tadi bahwa ya itulah yang sudah terjadi ya, kita tinggal melihat dinamika yang ke depan. Ini tinggal Penatua dan Siamas yang sudah terpilih sekarang kan sudah sedang menjalankan tugas. Mengerucut. Ada yang sudah masuk di BPMJ, ada yang di pelsus biasa, kemudian ada yang perutusan yang mungkin akan menentukan ya dalam vote nanti. Tapi sesungguhnya gimana pelayanan di tingkat kolom apabila Pena Sugiat melihat dengan artinya kan di kolom itu sebenarnya ada persoalan-persoalan dalam kepelayanan yang perlu diperbaiki atau gimana Pena Sugiat? Menurut saya sebagai pelayan khusus yang hari ini terpilih di periode pelayanan 2022 sampai 2026 ada semacam gambaran bahwa yang terjadi sekarang ya, fenomena di pemilihan lalu terbawa sampai ke sinode. Karena apa? Ada banyak potensi kerawanan masalah ya, kepentingan waktu itu. Karena pelayan khusus yang ada seperti yang dikatakan Pak Angki tadi, bahwa semua profesi di sana. Seperti murid Tuhan Yesus ya, ada dokter, ada nelayan ya, ada pengusaha tenda dan sebagainya. Disitulah jemaat kita, para pelsus yang hari ini
menerima tugas dan tanggung jawab sebagai tugas kudus ya. Tetapi sampai ke tingkat sinode ada kepentingan-kepentingan yang harus tanda kutip ya. Ada orang berpikir bahwa ketika menjadi pemimpin, menjadi anggota badan pekerja, ada orang bilang itu hanya loncatan, hanya mencapai suatu cita-cita ya. Ada yang setelah tujuan antara. Untuk suatu Iya, Pak. Karena pengalaman yang lalu ada misalnya jadi Kompelka Pemuda. Sekarang jadi anggota dewan. Begitupun sebaliknya. Jadi ini diputar-putar, Pak. Ada mau pelayanan duluan atau mencapai suatu tujuan yang saya katakan tadi. Masuk politik dulu atau ke pelayanan. Nah, kita kembali ke kolom kita dari akar rumput ya. Memang semua nominator yang ada ini, saya kira mereka butuh ada proses. Gereja kita gereja besar, Pak. Ada proses di sana. Mulai dari angka 1, kolom, Pak. Kita menjadi pelsus, kalau tidak kolom tidak jadi. Tidak menjadi pelsus. Ada kolom. Jadi ada angka 1 di sana, kolom. Kalau teman-teman yang masih nominasi sekarang, saya kira mereka dari proses. Bukan membalik telapak tangan, tiba saat tiba akal mereka masih nominator. Artinya sudah sewajarnya untuk sudah pada tahap mereka atau apabila mereka melihat dari bidang pelayanan mereka ya. Dari mungkin beberapa tahun yang lalu. Karena barangkali secara bukan tersirat ya, memang nyata seperti itu bahwa ketika melihat figur di manapun kita berada, kalau kita misalnya dia menjadi pelsus, figurnya dulu kita lihat, Pak. Kita pilih ini pemimpin kolom, tapi kualitas tidak ada, barangkali kita ragu. Apalagi kalau sekarang nominator sekarang, intelektualnya, kapasitasnya. Kan sekarang ya. Sekarang nominator semua pakai ini apa? Flyer untuk ini kan. Jadi tidak ada kucing dalam karung ya, so dapat tahu semua. Gimana? Jadi Pak, menurut saya Pak, yang nominasi ini bukan bagi-bagi jatah, ya. Karena di bawah lagi rame, ya. Orang ada yang diseret ya, digiring bahwa Manado kok 10, Tomohon 5, Mitra 1. Padahal kita harus tahu seperti apa prosesnya. Ada kolom, ada jemaat, ada wilayah. Apalagi ke tingkat sinode ya. Mereka itu nama-nama itu nominator itu adalah proses. Kapasitas mereka, intelektual mereka ya, kredibilitas mereka sudah teruji. Dan kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa mereka? Kenapa Manado banyak? Kenapa Mitra 1? Kenapa Tomohon cuma begini? Ya sesuai dengan besarnya pelayanan. Manado kan besar ya, seperti itu. Dan mungkin pelayan-pelayan yang produk-produk yang dihasilkan ya, kan yang memilih bukan cuma dari Manado, pilih Manado. Apalagi kalau bicara ras, Pak. Ada orang bilang orang Sangir tidak ada calon nominator sekarang. Ini di kalau ada aturan menjadi pelsus ya, ini maaf dari angka tadi yang saya katakan. Kalau ada yang mengatakan kalau menjadi pelsus harus orang Sangir atau orang Batak atau orang Minahasa, barangkali itu di utara sana kita kompleks itu Gemis sana sudah folding orang Sangir. Betul. Pengalaman, Pak. Contoh, kita 46 kolom sekarang di Tumumpa, Torsina Tumumpa. Pelsus orang Sangir itu setengah belum, kalau mau hitung tidak sampai setengah. Karena itu dasar keterpanggilan. Karena pelayan khusus ini adalah tugas mulia. Ada orang alergi, Pak, hari ini. Sampai sekarang takut menjadi pelayan khusus. Saya kira tergantung yang bersangkutan, Pak. Seperti itu. Ya. Terakhir saya ke senior Maksir senior. Ini harus apapun yang melihat bahwa dinamika hari ini di Gemim tentu akan berpengaruh juga di tatanan Sulawesi Utara, karena Gemim secara internal boleh dikata ya seperti yang saya katakan tadi, terbesar di Sulawesi Utara dan di Indonesia untuk denominasi mungkin kalau tidak salah nomor 2. Sehingga apapun dinamika yang terjadi itu tentu sangat berpengaruh baik internal apalagi secara eksternal. Dan bagaimana sebenarnya tadi sudah diurai awal oleh
Penatua Angki terkait tantangan atau tantangan dari Gemim ke depan. Kalau senior Max sendiri melihat gimana Gemim, apa yang harusnya dilakukan oleh Gemim saat ini? Ya. Kita berusaha untuk melengkapi, menambah apa yang disebut Ya. oleh adikku, dua adikku tadi, terutama soal tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh gereja hari ini dalam konteks tadi PD memilih, kita tidak melihat hal yang spesial ya, Yes, sir. tapi kita melihat hal yang apa yang sebetulnya menjadi perhatian kita yang paling serius, terutama dengan perkembangan peradaban yang juga itu adalah anugerah Tuhan. Dan sorry, kita clear dulu, karena ini ruang publik, jangan dikira bahwa ini adalah penyiaran agama. Iya. Bahwa gereja, Petrus mengatakan di atas batu karang inilah berdiri. Dan gereja tidak tampil sebagai boneka saman, tapi gereja sungguhnya tampil sebagai pandu saman. Oleh karena itu, arak-arakan perjalanan gereja dari masa ke masa, sekaligus dia adalah ikut mewarnai tingginya peradaban dunia. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, kita memang persoalan puas dan tidak puas itu juga sudah pernah terjadi ketika zaman Paulus. Ada yang mengatakan bahwa saya di pihak Apolos, Kepas, Paulus, tapi kemudian Rasul Paulus menegaskan bahwa memang betul ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhanlah yang menumbuhkannya. Ya. Bahwa itu adalah sebuah realita kehidupan. Tantangan yang dihadapi oleh gereja hari ini adalah ada dua persoalan. Katakanlah sekarang kita berada pada era digital. Dan era digital ini adalah era yang menyeret orang untuk menjadi sangat individualistik. Sehingga yang kita gemuli sekarang ini adalah persoalan ketidakpuasan dalam gereja, kemudian orang semakin menjadi individual, mencari sumber informasi lewat dunia digital. Sementara gereja dia kan arak-arakan persekutuan orang-orang percaya. Jadi ada semacam satu semangat kolektif yang harus perlu dibangun. Ada semacam, namanya sejak persekutuan. Tantangan kita adalah antara persekutuan dengan antara peluang-peluang yang semakin menyeret manusia menjadi individualistik. Bagi kita sekarang adalah, buatkanlah sebuah tema bahwa kita hari ini harus bersyukur karena perjalanan sejarah yang kita pernah jalani telah mendidik kita untuk menemukan jalan yang tidak perlu diulangi. Gereja ini kan ada dua hal yang paling menonjol tentang perintah. Pertama, Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Cuma satu kali dia bilang. Tetapi, di Galilea lah kemudian Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertanyaan ini sekaligus menjadi rujukan bahwa pernyataan Yesus sampaikan, gembalakanlah domba-dombaku. Ada 3 kali itu. Ya. Oleh karena itu yang tantangan yang kita sedang hadapi sekarang di era digital, manusia semakin individualistik. Maka yang harus dibangun oleh gereja dari berbagai potensi tadi disebutkan tadi adalah bagaimana membangun sistem kepemimpinan gereja yang gembalais. Yang gembalais ya. Ya, Orientasi gembala. Gembalakan domba-domba. kita punya pengalaman sejarah. Wittenberg telah menjadi saksi terjadinya polarisasi dalam gereja. Memang sudah jauh terjadi. Dan ingat, Gemim itu pemegang buah sulung. Tetapi Gemim hari ini, dua penatua ini silakan saja bantah. Tapi ini realita. Bahwa kita hidup berdampingan dengan gereja-gereja yang besar, yang bukan denominasi kita, yang isinya adalah eksodus dari Gemim. Ini pengalaman yang kita katakan tadi bahwa kita bersyukur di hari ini.
karena telah menemukan jalan yang tidak perlu kita ulangi. Nats yang sangat menginspirasi kita sesuai kalender gereja 3 minggu berturut-turut sebelum ini Minggu Sengsara, karena itu kan dikirim di grup benang biru dan segala macam itu merujuk pada sisi keteladanan. Teladan. Jadi kita tidak sekadar puas bahwa tokoh-tokoh ini adalah teladan melalui satu proses. Rasul Paulus bilang roh yang benar lihat pada buahnya. Karena kalau itu kita tidak meragukan sedikit pun potensi-potensi gereja yang kini terpanggil dan dipanggil untuk melayani gereja Tuhan. Akan tetapi di tengah-tengah talenta itu, di tengah-tengah karunia itu, barangkali ya kita bukan pemilik kebenarannya, tapi pemilik harapan. Kita pemilik harapan. Di tengah-tengah suasana seperti ini kita berharap bahwa sebagaimana tersumbatnya mekanisme yang terjadi zaman Luther, itu membuat kemudian terjadi reformasi. Reformasi itu kan kembali kepada filosofi liberal. Maka gereja hari ini setuju dan tidak setuju. Tak ada isu baru, jujur, tak ada isu baru. Tetapi kenapa kita harus bertahan bersama di gereja? Karena teladan. Dari teladan ini ada 3 hal yang kita perlu catat. Pertama, jangan sekali-kali meletakkan mahkota di atas mezbah. Jangan sekali-kali meletakkan mahkota di atas mezbah. Tetapi jadikanlah mahkota itu untuk menghormati mezbah. Kita tahu hubungan antara gereja dan pemerintah seperti apa. Karena tidak ada satu pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Di dalam kekurangannya Israel kemudian dikirim pemimpin seperti apa, tapi itu tetap dalam cara Tuhan untuk melakukan kontrol. Tetapi pengalaman telah memberikan pelajaran buat orang, jangan kemudian gereja Tuhan dinundai dengan mezbah-mezbah. Karena mezbah ini sebetulnya adalah milik Allah. Tidak dalam konteks kampanyekan gubernur kita ya. Takhta justru sudah membuat tema sentral dalam pelayanannya. Mimpin itulah teladan. Yang semestinya takhta ini harus diilhami oleh pesan-pesan mezbah. Maka dari takhta ini yang merupakan milik Allah, kita juga berharap bahwa ini akan membawa pesan dalam gereja bahwa pemimpin itu adalah teladan. Ini tidak untuk koreksi, tetapi terinspirasi oleh nats kita tentang teladan. Teladan itu jangan jauh-jauh. Kita tidak begitu susah untuk melihat teladan itu apa. Dalam surat Petrus dikatakan, jadilah kamu surat Kristus yang terbuka. Artinya mulut tindakan kita adalah menunjukkan bahwa kita adalah membawa pesan tentang Yesus. Yesus tidak mengenal kekuasaan yang absolut. Ditombak di pepuru, tapi dia tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas pengutusan. Yang kemudian menjaga kesucian mezbah. Kita tidak membutuhkan pengurus seperti jadi keponakannya Tuhan Yesus. Tetapi kita membutuhkan pelayan gereja yang sungguh-sungguh adalah rekan sekerja Yesus. Dan kita kira adik-adik kita sudah. Tetapi ini bukan karena di gereja kita sudah terjadi seperti itu. Tetapi ini adalah sebuah harapan yang harus disampaikan di tengah-tengah kehidupan dunia peradaban yang semakin bergolak. Dan ingat, Gemim itu adalah gereja yang tadi disebutkan sebagai pemegang buah sulung yang punya pengikut seperti ini. Itu tidak dalam konteks untuk menyampaikan pesan bahwa kami besar, tidak. Tapi itu dalam konteks untuk mengatakan bahwa Gemim ini jangan lihat hanya di lokal Tanah Minahasa. Tapi dalam regional Sulawesi Utara itu, dia ada bersama-sama dengan gereja-gereja asasnya adalah ada Agamis, ada
Gemibem dan ada Gelmita. Bahkan sebetulnya KGPM itu seasas. Gempu itu seasas dengan Gemim. Iya. Jadi dia karena ada di pusat pengembang mobilisasi Iya. politik, dia sering menjadi guidance, sering menjadi sumber inspirasi bagi gereja-gereja lainnya yang seasas. Sehingga penataan Gemim betul-betul adalah kita kembali, kalau tadi kembali kepada filosofi Bible, maka Gemim kita dengar ada beberapa catatan-catatan pinggir tentang tata gerejanya. Sebaiknya sidang sinode ini dalam konteks menghadapi tantangan tadi, mengembalikan spirit Gemim dalam tata gerejanya sebagai konstruksi teologis untuk mewujud nyatakan panggilan gereja sebagai lembaga yang membawa manusia berjalan dari gelap menuju terang. Bandingkanlah pergilah kamu tadi. Kemudian dia juga ada sebuah konstruksi teologis tentang bagaimana Gemim harus hadir sebagai solusi atas dunia dan segala isinya. Bandingkanlah dengan nats bahwa akulah garam dan terang dunia. Dan yang ketiga, maka Gemim juga yang berada dalam arak-arakan peradaban. Maka dia juga adalah juga menjadi pandu peradaban. Sehingga tata kelola gereja, meskipun kita sudah berada di peradaban yang sangat tinggi, tetapi ingat, kepala gereja kita adalah Alfa dan Omega. Jadi kita tidak meninggalkan peran kita sebagai surat Kristus yang terbuka, tentunya melalui tata kelola gereja. Ya. Dan yang terakhir yang saya mau katakan adalah, masih bisakah kita menyampaikan rasa hormat kita kepada para pendiri Gemim yang mengambil lambangnya Manguni. Gereja kita gereja Injili. Manguni itu adalah makhluk Tuhan yang sungguh sangat tajam penglihatannya. Ini adalah sebuah spirit Bapak Gemim lahir sebagai gereja yang visioner. Kedua, Manguni ini makhluk Tuhan sangat peka. Jadi manusia mati 3 hari sebelum mati, Manguni itu sudah tahu, sudah bisa mencium aromanya. Oleh karena itu pesan dari tempat ini, biarkanlah gereja bertumbuh dengan visinya yang tajam, tetapi tetap berada dalam satu tarikan nafas kepekaan-kepekaan sosialnya. Itu dulu. Tribuner, saya kira menarik ya pesan-pesan moral ya dikatakan ini, walaupun cerita salah satu denominasi di Sulawesi Utara, Gemim, tapi saya kira pesan moral apalagi ke orang Kristen tentu sangat baik ya. Saya ke Penatua Angki. Penatua Angki, kira-kira apa untuk terjemahan dari apa yang sudah dikatakan oleh senior Max tadi ya? Terjemahannya gimana? Artinya karena Penatua Angki juga di dalam struktur bagian dari Gemim, kebetulan di pelayan khusus, sehingga apa seharusnya kita sebagai bagian dari yang lebih mudah dari jadi apa yang harus kita lakukan? Saya kira konteksnya memang agak berbeda ya dari 14 ketua sinode, 16 kali kita merubah tata gereja. Bahwa persoalan-persoalan keteladanan, persoalan-persoalan beralihnya fungsi gembala kepada fungsi praksis, itu selalu ada dalam dinamika sejarah sejarah perjalanan Gemim. Nah, perbedaannya tadi Pak Senior Siso sudah sampaikan, kita sekarang berada di sebuah era digital yang sangat terbuka. Jadi kalau konflik dulu hanya ada di rapat BPS, di sidang yang tidak di diketahui RBPSL yang publik tidak tahu, di konsultasi BIPRA itu hanya internal di situ. Tapi itu ruangnya sudah berpindah ke ruang digital dan disaksikan tidak hanya oleh yang 800 ribuan warga Gemim. Saya kira inilah yang sebenarnya menuntun ada sesuatu yang baru yang memang perlu diantisipasi oleh gereja. Kalau gereja tidak membuka diri terhadap perubahan-perubahan ini, maka konflik-konflik itu mengarah ke hal-hal yang bisa merugikan. Tapi kalau dia dibuka, dia dikelola, tadi dibilang ditarik unsur keteladanannya, ditarik unsur sifat-sifat dasarnya sebagai perkumpulan Imamat Amrajani, tidak ada dualisme antara kaum awam dan klerus. Ini kan sebenarnya hal-hal yang sangat normatif di gereja. Tapi karena ruang ini sekarang terbuka, dan tadi ya 20 ribuan Pelsus Gemim sepertinya memang masih harus dituntun untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Apalagi tidak semua Pelsus Gemim itu ketika dia jadi
dia memahami seperti Pak Sisok tadi ya, ajaran-ajaran Calvinisme, Gemim sebagai gereja presbiteral sinodal, pengambilan keputusannya bukan demokrasi tapi kristokrasi. Ya. Ini kan istilah-istilah yang tidak mudah dibangun, tidak dalam jangka waktu pendek dibangun. Dan tidak semua pelayan khusus memang Iya. dekat dengan Jadi, kalau seperti sekarang ada beberapa kelompok membangun faksi dalam rangka pemilihan di BPS itu biasa saja ya. Ya. Bahkan dalam sejarah pelayanan Gemim ada kelompok A bertarung dengan kelompok B, ternyata jadi figur bukan di antara dua yang memimpin ini, figur yang lain yang jadi. figur alternatif ya. Jadi figur alternatif. Jadi sebenarnya dinamik ini saya setuju dari Pak Yusuf bilang, ini dinamika yang biasa di internal gereja. Apakah dinamika ini baru terjadi sekarang di Gemim atau kalau melihat sejarah memang sudah terjadi? Artinya dinamika saat ini kan kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini banyak sekali yang warga Gemim yang ada jabatan-jabatan di legislatif, eksekutif yang ikut memberi diri dalam kepelayanan. Kemudian ya bisa juga ada gesekan-gesekan karena ini. Gimana? Jadi, apakah baru sekarang terjadi atau dulu sejarah Gemim sudah sebenarnya sudah ini? Saya berterima kasih ya tuntunan senior Sisok itu ikut membuka cakrawala bahwa tidak hanya persoalan teknologi yang membuat orang makin individualistis. Iya, iya. Sudah teknologi maju, individualistis, tapi juga tambah dengan COVID, orang jadi super individualistis. Jadi inilah yang menyebabkan sebenarnya persoalan-persoalan pada area kelembagaan itu ditarik menjadi area privat. Padahal peran penatua, peran diaken adalah menjemput apa maunya si di jemaat. Dibawalah itu ke sidang majelis jemaat. Rapat BPMJ harus mengakomodasi. Kalau anggota majelis sinode pergi ke sidang majelis sinode, kalau dia kembali, ya presentasikanlah apa yang dia dapat di sidang majelis sinode. Jadi ketika anggotanya makin super individualistis, kemudian perutusan tidak membuka ruang komunikasi, transparansi, makin terjadi tadi ada sumbatan-sumbatan. Tapi ya sebagai kader gereja, saya yakin dan percaya siapa yang menjadi pemimpin di BIPRA, siapa yang menjadi pemimpin di BPMS, itu sudah Tuhan tentukan. Dan tugas orang adalah melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan siapapun pemimpinnya. Soal dinamika, saya kira kami yang dibesarkan di internal Gemim sudah memahami bahwa dinamika ini semua adalah hal yang wajar. Kalau bicara terakhir soal keteladanan, yang punya pelayanan ini kan Tuhan di Gemim. Ya Tuhan mau pilih orang yang menurut orang suci, orang yang kotor, orang yang memang dalam penilaian banyak orang banyak kekurangan, yaitu otoritas Tuhan yang kalau kita ingat Israel meminta raja, Tuhan kasih Saul kan? Ya. Tapi akhirnya akhir hidup Saul tidak seindah yang diharapkan orang yang menuntun Israel waktu itu. Jadi sebenarnya dinamika yang biasa ini ketika ditarik ke pergulatan media sosial ini menjadi ruang konsumsi publik yang sulit dikendalikan. Jadi saya kira biasa saja ya. Saya setuju tadi Senior Maksiso, Pak Penatua, yang perlu kita lakukan adalah justru makin memperkuat penggembalaan pelayanan kita di kolom terutama ya. Biarlah dinamika ini milik bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, anggota Majelis Sinode. Hasilnya nanti akan kita tunggu tanggal 28 sampai 30 atau di BIPRA pada tanggal 25. Tapi yang jelas hasil-hasil itu nanti akan sama-sama membawa Gemim menjadi gereja yang lebih paling penting menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang di era digital dan kebangkitan kita pasca pandemi dan endemi COVID-19. Ya. Saya kira menarik ya apa yang sudah dikatakan, diperlengkapi ya apa yang Senior Max sudah mengatakan tadi, diperlengkapi oleh Penatua Angki bahwa sesungguhnya adalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana Gemim menghasilkan program-program ya, program-program yang tentu mengikuti perkembangan, menjawab akan perkembangan daripada zaman, keinginan dari jemaat yang tentu lebih kritis, bahwa ada dinamika dikatakan tadi bahwa siapapun yang terpilih nanti ya tentu keyakinan iman bagi ini di Gemim tentu bahwa itu Tuhan yang sudah memilih, entah ya menurut banyak orang banyak kurang atau lebih atau bagaimana, itu yang dipilih Tuhan untuk saat ini ya, untuk kalau dari perspektif teologi tentunya. Saya ke Penatua Sugiat. Karena ini tadi kita sudah mengulas ya terkait dengan gimana Gemim ke depan. Gimana kalau melihat ya, kalau dulu-dulu kan orang tidak melihat, bahkan kalau di kampung-kampung belum bisa pilih Penatua Diaken atau Siamas dulu,
pilih cuma aku bilang. Nah, sekarang kan sudah lebih teratur sebenarnya. So pakai ini dah pilih. Saya masih berapa tahun lalu sempat masih cuma tunjuk-tunjuk ini langsung. Tidak itu dan kalau sekarang kan orang lebih kritis, bahkan ada yang ulang berapa kali, ada Hari 3. ya ada udah istilahnya bahwa jemaat lebih kritis dan ini sesuatu yang positif. Pertanyaan saya tentu dengan ini kemudian apa yang harus orang lakukan? Semakin kritis tapi terasa semakin banyak yang kurang. Karena di sana sini ada yang tidak mau memilih karena ada merasa dicurangi atau gimana? Gimana sebenarnya ini? Kalau di kenyataan di bawah, Pak, Ini sudah terjadi Oktober kemarin, Iya. jadi sebenarnya kan akhirnya tidak ada masalah, tapi tinggal merefleksikan terkait dengan yang saya sebutkan tadi, gimana? Nah, sekarang ada imbasnya itu, Pak. Ada pemilihan-pemilihan yang tidak demokratis ya, karena ada kecurangan, ada faktor Dianggap karena- ada iya, kecurangan, iya. toh? Ada Memang ketidakpuasan. rahasia kita sebagai gereja besar ya. Ada bahasa mengatakan pohon semakin tinggi ya, anginnya semakin kencang. Saya mendengar tadi senior Pak Siso ya sampaikan itu memang gereja kita besar, organisasinya, ya, orangnya, jemaatnya besar, tapi tidak meninggalkan kualitas. Toh. Nah, kalau melihat ke belakang lagi, hasil dari pemilihan kemarin itu ada dampak di pelayanan. Faktor tidak suka itu timbul di kehadiran di kolom, ya, menjadi malas. Itu karena apa? Demokrasi yang tidak lubar, tidak terbuka. Nah, saya mau bicara, ada sekarang jemaat tiba-tiba sudah tertambah kolom, ya. Kemarin ada Pemekaran. iya pemekaran Pemetaan, itu akibat pemetaan. pemekaran itu dampak dari suatu hasil yang ya mereka bikin kelompok baru untuk bikin lagi ya suatu ya semacam gerakan untuk mempertahankan suatu jabatan. Misalnya dia punya posisi dulu kemarin tidak terpilih, barangkali dengan gerakan-gerakannya ya dia bikin lagi kelompok baru. Dengan catatan, ya, kalau tidak, malah mereka ancam ke badan pekerja. Kalau tidak, terompi gereja lain. Seperti itu, Pak, kejadiannya. Karena telinga ini selalu mendengar di lapangan seperti itu. Makanya, sebagai petinggi-petinggi Gemim, ini juga merupakan suatu PR nanti. Ke depan. Siapapun pengurus yang terpilih nanti ya. Iya. Jangan cuma kita hebat di atas ya, di bawah harus kita lihat. Nah, itu gejolak itu yang bisa yang seperti dikatakan senior tadi. Ya, pengembalaan itu perlu. Jangan ya hari ini ya di minggu Kemudian ada fenomena saat ini tambah gereja. Maksudnya mekar-mekar tambah bangun padahal tapi kan kolom bertambah, jemaat tetap. Atau itu yang itu kan saya kira penting juga ya untuk ini karena terkesan untuk mungkin mau kasih banyak. Sekarang ada 1048 atau 49 gereja. Tapi persoalannya apakah memang umat bertambah atau memang ada juga yang bilang bahwa sengaja bikin gereja supaya setoran ke sinode lebih banyak. Artinya fakta kan ini jadi ini sehingga perlu mungkin dicermati oleh kita semua ya termasuk plan-plan khusus tentu untuk diinformasikan ke calon-calon pengurus yang nominator ini karena dari nominator ini kan pasti ada yang terpilih. Gimana melihat itu? Senior. Ya, saya tadi mendengar Pak Angki punya argumen bahwa memang ini perlu ya untuk ketika menjadi nominator ya, ketika menjadi perutusan itu harus disampaikan ke bawah. Jangan dipakai sendiri. Ini harus ada waktu untuk disampaikan, ada ruang sehingga bahasa yang A dari atas sampai di bawah A. Jangan kita bikin ya semacam tugas hanya sebagai jadi milik sendiri yang saya katakan tadi. Maka pelayanan ini menjadi pelayanan yang global. Seperti ya visi misi kita ya.
untuk jemaat. Saya kira Pak sebagai jemaat besar, saya mau katakan tadi, sekarang saya bicara hari ini ya, Pak. Nominator-nominator yang hari ini sudah keluar namanya, itu berhembuskan, digiring bahwa masalah ras, mohon ke hari ini kita sampaikan bahwa ke masyarakat, ke jemaat, bahwa mereka itu dari bawah mereka digiring, dipilih, Ada proses ya. proses. Bukan ada karena suka tidak suka. Jadi seperti itu Pak. Itu tuh yang lagi viral di bawah. Saya kalau ke rumah-rumah kopi, teman-teman kita bicara itu, kenapa ini di tempat ini, di Mitra, Tomohon, Tondano, ya. Artinya sebenarnya ada keinginan kalau ini 7 rayon. Iya, mesti semua harus. Ya. Tapi karena ini memang proses dari bawah dan ini kan memang mungkin sulit, kecuali memang ada strategi masing-masing dari tingkat bawah ya. Iya Pak, saya mau berpendapat bahwa siapapun kita, ya, dia pejabat, dia politik, ya, anggota dewan, ya, apa dia pengusaha, yang ada di Gemim, di gereja, mereka adalah punya mereka punya profesi itu. Ketika mereka terpanggil untuk menjadi pelayan, pemimpin di jemaat, di wilayah, apalagi masuk ke nominasi sinode, itu adalah bagian, karena mereka anggap itu adalah tugas mulia untuk menjadi berkat bagi mereka. Tapi yang dikatakan tadi, ketika mereka jadi pemimpin tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dosa mereka. Ya, saya mengatakan seperti itu. Karena ketika mereka jujur, ketika kita tidak berhasil dalam pelayanan, saya mau katakan hari ini bahwa dia juga tidak berhasil dalam tugas tanggung jawab sebagai profesi, apakah dia sebagai abdi negara, sebagai pengusaha, apapun profesinya. Saya anggap dia juga tidak berhasil. Maaf, ini menurut saya sebagai orang yang menyatakan siap untuk dalam pelayanan. Karena pelayanan itu ada bagi segelintir orang mengatakan, untuk bagi saya pelayanan itu adalah suatu tugas tanggung jawab untuk hal-hal yang kudus. Ya. Demikian tentu karena waktu juga dari saya terakhir ke Senior Laksiso. Senior, ini kan di Gemim akan diadakan pemilihan BPMS 28 dan BIPRA 25. Ini puncak dari proses yang sebenarnya sudah berjalan dari kurang lebih tahun lalu, ya sekitar Maret, puncaknya Oktober tahun lalu, kemudian ada wilayah-wilayah dan ini puncak lah. Gimana Senior melihat terkait dengan proses ini yang terjadi di proses pemilihan, dan mungkin harapan terkait dengan proses yang sudah dan akan berlangsung nanti. Kan ini kita sudah bisa memprediksi proses ini, siapapun yang terpilih, dan mungkin ya harapan tantangan mendengar untuk menjawab tantangan ke depan. Ya. Kita tetap kembali kepada proses edukasi dan pastoral oleh Rasul Paulus. Roh yang benar lihatlah pada buahnya. Kemudian kita tarik kembali zaman para nabi dulu. Nabi Yoel pernah mengatakan, kepadamu akan diberi tanda. Orang tua-tuamu akan bermimpi dan terun-terunamu akan mendapat penglihatan. Tadi Angki benar bahwa sistem Calvinis seperti apa. Sekarang kolaborasi kita. Bahwa otoritas seperti itu masih tercermin di tata gereja kita, jemaat dipimpin oleh pendeta. Sehingga pendeta itu masih ditunjuk. Tetapi dia merupakan kolaborasi juga ada antara kebutuhan batinnya jemaat. Kita tidak menggunakan istilah keinginan. Tapi kebutuhan batinnya jemaat. Sehingga ada pemilihan seperti ini. Yang kita mau katakan sebetulnya adalah berdemokrasi dalam iman dan beriman dalam demokrasi. Artinya demokrasi itu tetap kita jalani sebagai bentuk daripada panggilan iman. Dan sebagai panggilan iman kita wujudkan untuk menghormati proses-proses yang dilakukan itu. Jadi
kita tetap merujuk pada kebutuhan kita apa. Kemudian kita yakin bahwa para primus juga pasti mereka bergumul seperti kita. Jadi kita kurang cerdas membahas apa yang dibahas-bahas dari tadi, bahwa ini proses, kita kurang cerdas tuh. Yang kita peka adalah proses mau apa, tetap ada orang juga tidak puas. Ya. Yang benar adalah kita lihat buahnya. Kita tadi tidak mengatakan bahwa pelayan itu harus keponakannya hidup seperti apa, tetapi setidak-tidaknya kita mengerti bahwa kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus, kepala gereja kita. Kita mengerti bagaimana pipi kiri ditampar juga kasih pipi kanan. Kita juga mengerti ada amanat agung, kasihlah sesama manusia. Kepada sesama manusia sudah melewati garis demarkasi keras sekalipun kita harus ada amanat mengasihinya. Apalagi rekan sekerja. Hanya saja ada pertanyaan yang paling menonjol dari antara murid-murid Tuhan. Siapa di antara murid Tuhan yang paling besar? Yang terkecil ya. Itulah prosesnya. Kita semua telah diangkat menjadi rekan sekerja. Artinya, di zaman itu mereka murid-murid. Ya, ya. Tapi bagaimana kita yang kurcaci dari hidup tidak berarti menjadi berarti karena belas kasihan Tuhan. Dari kita hidup yang hina menjadi mulia oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, himbauan kepada para pelayan yang telah terpilih, maka hormatilah belas kasihan Tuhan yang telah menempatkan dia sebagai seorang yang dipilih. Kita sebetulnya ini mau pakai istilah dipilih. Tertilik, kalau bahasa tadi itu sebetulnya tertilik. Tertilik. Di antara semua potensi-potensi yang dia diberikan tanggung jawab. Makanya gereja selalu bilang memenuhi amanat tugas panggilan. Kita artinya tidak menjadi orang ortodoks. Tetapi karena Yesus itu menegaskan akulah garam dan terang dunia dan sekaligus adalah alfa dan omega. Gereja itu tadi Subaru. Yang adalah panggilan kita untuk hidup dalam teladan Kristus sebagai kepala gereja. Ya. Dan Tribuners, tentu banyak hal lagi ya, apalagi yang warga Gemim tentu yang ingin mendengar mungkin diskusi ini atau perbincangan ini, tapi waktu juga lah yang membatasi akan bincang-bincang kita. Tapi paling tidak, apalagi yang warga internal Gemim, mengetahui bagaimana proses yang terjadi di dalam Gemim, apa yang terjadi, kemudian secara eksternal tentu melihat ini bahwa Gemim dalam suatu sosial kemasyarakatan di Sulawesi Utara, bahkan dia bagian dari sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia tercinta, yang tentu juga harus kita bahas sehingga kita akan tahu memberi warna dalam keberagaman di negara Republik Indonesia tercinta. Dan seperti biasa, sebelum saya nutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan setiap narasumber untuk ada closing statement berupa pesan atau berupa simpulan dari hasil bincang-bincang kita. Yang pertama, Penatua Angki saya berikan kesempatan, kemudian Penatua Sugiar, dan terakhir Senior Max. Silakan. Ya, terima kasih. 25 Maret dan 28 sampai 30 Maret adalah satu momentum di mana Gemim akan menentukan arah perjalanan ke depan. Walaupun syarat dengan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai kegembalaan, tadi filosofi yang disampaikan Senior Maxiso, tapi arena ini adalah arena pemilihan. Ya tentu orang berharap para anggota Majelis Sinode dapat memelihara kehadirannya sebagai agen Tuhan, ya istilah kita di Gemim sebenarnya tidak mengenal istilah demokrasi. Tapi kita lebih mengenal kristokrasi. Anda adalah wujud dari kedaulatan Tuhan dalam pemilihan nanti. Jadi kembangkanlah, jemaat tentu berharap banyak, dan kami tentu sebagai warga Gemim mohon dukungan seluruh warga Sulawesi Utara
supaya nanti dua momentum ini dapat dilalui dengan baik, dengan aman, lancar. Para panitia pemilihan, Pak Oli Dondo Kambe, Pak Stephen Kando, dan seluruh panitia diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas sehingga Gemim nanti tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawab ke depan selaku gereja Tuhan di Sulawesi Utara. Ya. Saya beri kesempatan ke Pena Sugiat. Saya, di closing ini saya juga berharap mendoakan semoga para panitia ya diberikan kesehatan, kemampuan untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang menurut kita ini suatu tugas berat ya, dalam menentukan pemimpin gereja yang besar. Semoga para pemimpin BPMS yang akan terpilih nanti, para BIPRA, adalah harapan doa kita semua. Kita percaya bahwa kita yakin apa yang sudah terpilih adalah suara Tuhan, dan saya punya suatu statement bahwa gereja Gemim adalah gereja lokal tapi menjadi global, menjadi mendunia, sehingga gereja Gemim bukan gereja kesukuan, ya, tidak memandang suku, agama, budaya, tapi adalah gereja milik Yesus Kristus, milik Tuhan. Semoga pesta iman ini menjadi pesta iman yang bermartabat dan disukai dan dicintai oleh seluruh jemaat Gemim yang ada di seluruh dunia. Ya. Terakhir saya beri kesempatan ke Senior Mas Siso. Tantangan adalah semangat. Kita lebih spesifik lagi, berharap kiranya sidang sinode itu dalam melihat realita kehidupan kita. Tantangan kita baik dari aspek kehidupan yang semakin individualistik, tetapi hendaknya kita malu sebagai gereja yang memiliki pengikut yang besar. Bertumbuh gedung gereja di mana-mana, pemekaran kolom, pemekaran segala. Tetapi angka kriminal semakin bertambah juga. Ya, oleh karena itu, marilah kita melihat pergumulan kita lewat sidang sinode ini. Tidak sekadar memilih pemimpin, tetapi kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap jalannya pelayanan kita. Dan kita katakan bahwa kita sudah punya pengalaman. Dan hari ini, tantangan yang pernah kita lewati, kita syukuri itu sebuah kesempatan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita telah menemukan jalan yang tidak perlu kita ulangi. Semoga pesta iman ini akan menjadi sukacita bagi dunia dan segala isinya. Ya, dan Trimudan, sedemikianlah bincang-bincang kita di acara Tribun Bakudapa dengan tema pemilihan BIPRA, BPMS, dan tantangan pelayanan Gemim. Dan tentu saya Asun Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Penatua Franky Mokodompis, Penatua Sugiat, dan juga Senior Max yang sudah menerima undangan kami untuk datang berbincang-bincang di studio ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Merdeka.